Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillah alladzi ja'ala laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala abdika wa habibika Muhammad ibn Abdillah, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa laqad qala azza min qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ini semuanya dicurahkan kepada kita semuanya. Sehingga dengan izin Allah Azza wa Jalla kita diberikan kesempatan untuk bisa bermuajah, untuk bisa bermajlis di sini, untuk duduk di hilaqat dzikr, di halaqah dzikr, halaqah majlis ilmu, yang dengannya kita mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya pula kita menyimak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita selalu ingat kepada Allah dengan cara membaca ayat-ayat Allah, dengan cara kita juga membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan iman kita terus bertambah dan bertambah. Karena disebutkan innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu as-sawl. Iman itu dia akan layu di dalam hati, di dalam kalbu seorang di antara kalian semuanya, sebagaimana layu atau usangnya pakaian. Artinya keimanan harus senantiasa digali, ditumbuh, suburkan di dalam hati-hati kita semuanya.
Karena kalau seorang yang bertambah keimanannya, dia mudah untuk menerima yang namanya kebenaran. Dia tidak mudah untuk diprovokasi. Dia tidak mudah untuk diberikan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ketika iman dia betul-betul bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang tatkala duduk di majelis ilmu, sebagaimana bahasan kita pada bulan-bulan yang lalu, bahwasanya seorang yang duduk di majelis ilmu tidak akan pernah dia merasakan sebuah kesengsaraan, karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sebuah solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan kita, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang menimpa kita semuanya. Tatkala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan sebuah jalan keluar untuk kita semuanya. Ahibbatul fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah terputus sekitar 2 bulanan. Karena terakhir duduknya kita di sini kalau tidak salah tanggal 8 Juni. Tanggal 8 Juni. Berarti kira-kira berapa bulan itu? Hampir 2 bulan setengah. Nih. Dan ini merupakan sesuatu yang memang tidak kita sengaja, dan tentunya ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ketika nanti diadakan majelis ta'lim kembali, apakah masih ada rohnya, masih ada semangatnya, atau dia dikalahkan dengan sebuah kondisi yang terjadi di lapangan? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita dalam kehidupan di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas daripada sebuah permusuhan dengan yang namanya syaitan. Karena syaitan bisa bentuk syaitan yang hakiki, ya, yang mengganggu dengan wujud aslinya mungkin, atau syaitan yang berbentuk manusia, yang dia senantiasa membisikkan sebuah bisikan-bisikan yang menyesatkan kepada kita. Bisikan-bisikan menjadi kita ini lemah di dalam menuntut ilmu, di dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Husain Ibn Audah Al-Awaisyah, beliau memberikan sebuah kiat-kiat agar kita betul-betul bisa berlepas diri daripada bahayanya syaitan, bisa menghindar dari bisikan-bisikan syaitan, baik itu bisikan syaitan yang berbentuk jin ataupun syaitan yang berbentuk manusia. Pada kesempatan yang lalu, ya, di tanggal 8 Juni, saya membahas satu poin terkait dengan kiat kita bisa bebas daripada syaitan. Kemudian kita lanjutkan tentang kiat-kiat agar kita bisa terlepas daripada gangguan-gangguan syaitan, yaitu yang pertama, qira'atu ayatul kursi indama ta'u ilal firash. Kita membaca ayat kursi tatkala kita hendak tidur. Membaca ayat kursi, baca ayat kursi. Ayatnya sangat pendek sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3275,
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya disebutkan kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakat Ramadan. Aku diberikan tugas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat yang dikeluarkan kaum muslimin di bulan Ramadan. Karena dikenal bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu penghulunya ahlu suffah. Penghulunya ahlu suffah. Ahlu suffah ini adalah para sahabat yang kesehariannya duduk di masjid mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika waktu berjihad, mereka juga berjanji Allah Subhanahu wa taala. Al-Suffah sangat cukup banyak jumlahnya, ya. Dan pembukanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa'atuhu. Kemudian ada seorang yang datang, yang dimana orang yang datang ini ngintip makanan yang itu merupakan zakat daripada Ramadan. Zakat di bulan Ramadan. Fa'akhadtuhu. Kemudian aku tangkap tuh yang namanya seorang yang datang ini. Kemudian aku berkata kepada dia, la arfa'annaka ila Rasulillah. Sungguh aku akan bawa kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian disebutkan, ya, ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan datang lagi. Di hari yang kedua sama, di hari yang ketiga sama. Akhirnya setan ngajari. Setan ngajari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu rahasianya. Jadi orang kalau sudah ketangkep puasa, sudah berkali-kali, akhirnya dia apa? Memberikan rahasia. Rahasia disampaikan oleh syaitan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Faqal, ya. Jadi syaitan, ya, mengajari ayat apa? Ayat kursi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi lan yazal 'alaika min Allah hafiz wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbih. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhub dzaka syaitan. Jadi syaitan ngajarin kalau kamu nih setiap pagi, setiap ingin tidur membaca ayat kursi, maka syaitan tidak akan berani dekat tidak berani, ya. Dan engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sadaqaka wa huwa kadhub, dia telah berkata benar walaupun dia hakikatnya adalah berdusta. Dan syaitan itulah syaitan. Nah, di sini banyak hal-hal yang perlu kita pahami. Bolehkah kita belajar di setan? Boleh tidak? Nah, setan itu susah atau tidak? Susah. Bolehkah kita ini belajar dari orang susah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita belajar dari orang yang sudah jelas, ya, dari sisi akidahnya, dari sisi pemahamannya benar. Yang dibawakan adalah ayat-ayat Allah, yang dibawakan adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, ya. Maka ini sehingga sebuah pernyataan
ambil baiknya, buang buruknya. Ya, kira-kira pernyataan ini benar atau tidak? Ya? Lah kita tahu benar ini dari mana? Kita tahu ini benar dari mana? Karena ada orang menggunakan dalilnya dalil setan ngajari siapa? Abu Hurairah. Ya. Nah, kalau kita belum bisa menyatakan ini benar dan ini salah, maka kita berfokus kepada apa? Pembelajaran yang betul-betul keluar dari Alkitab dan As-Sunnah, dan itu lebih menerangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah idza ra'a ma yakrahu wa nafasa an yasari thalatha marratin wa ta'awada billahi min syarri ma ra'a. Apabila ada seseorang melihat di dalam mimpinya sesuatu yang dia apa? Yang dia benci, yang dia khawatirkan, yang dia takutkan, maka dia meludah an yasari, ya, selasa makhluk tiga kali, enggak ya? Nah, tiga kali. Dan kemudian dia beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang dia lihat dalam mimpinya. Ya. Maka Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya dia dengan mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfus hina yastayqid thalatha marratin wa yata'awwad min syarriha fa innaha la tadurruhu." Ya, fa innaha la tadurruhu. Jadi ru'ya minasyaitan. Jadi ru'ya sini mimpi yang baik. Ru'ya minallah, mimpi yang baik datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Jadi ketika kita mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan. Maka tatkala seseorang bermimpi dengan mimpi yang buruk, maka hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Ya, kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukannya. Ya. Daripada keburukannya itu apa? Agar dia tidak terkena madarahnya. Ada seorang di zaman Nabi, dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini ra'aitu fil manam inna ra'si qad qutil fa tatlubuni hasisan wa ra'id. Orang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semalam aku mimpi." Apa mimpimu, kata Rasul? "Semalam aku mimpi kepalaku ini terputus. Kepalaku ini ngikutin badanku dari belakang, jadi dia berjalan tanpa ada kepalanya di belakang, ngikutin dia." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adghasul ahlam, ini adalah mimpi yang buruk." Ya. Kemudian apa? Jangan kau informasikan mimpimu kepada orang lain. Kenapa? Ini adalah tala'ub syaitan. Ini permainan daripada syaitan. Agar kita betul-betul merasa ketakutan dan kepanikan terhadap mimpi tersebut. Sehingga ada sebuah pepatah mengatakan, "Al-umru mislut dhaif au qataif laisa lahu iqamah." Umur itu seperti tamu atau seperti mimpi yang tidak akan bertahan lama. Ya. Artinya ketika seorang datang tamu ini, dia akan pergi.
begitu juga mimpi. Maka seorang tatkala bermimpi hal yang buruk, ya, maka tadi meludahlah ke kiri, kemudian mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga atau yang keempat, ya, karena yang pertama sudah kita sampaikan yang terdahulu. Indal khuruj minal bait, ketika kita hendak keluar dari rumah, apa yang harus kita katakan? Wa qauluka bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka katakan bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa ini. Ya, kadang kita lupa doa-doa yang simpel seperti ini. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah ta'ala, yuqal lahu qufita wa utita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Fayaqulu syaitan li akhar, kaifa laka birrajul qad hudiya wa qufiya wa hutiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar rumah, dia mengatakan doa bismillah tawakkaltu la haula tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya dia sudah dicukupkan. Cukup apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yutika, dan engkau pula sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudita, dan engkau juga sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanaha anhu syaitan, syaitan pun lari, enggak berani dekat-dekat dari dia. Ini disebutkan fayaqulu li syaitan akhar, maka syaitan satu berkata kepada syaitan yang lainnya, kaifa laka birrajul, apa yang akan kamu lakukan kepada seseorang qad hudiya, dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, wa qufiya, dan dia juga sudah mendapatkan kecukupan dari Allah, wa hutiya, dan dia juga sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika ditambah apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla, ya, an azilla aw usalla, an adlima aw udlama, an ajhala aw yujhal alayya. Ditambah dengan doa yang ini, ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau apa? An adilla an udalla, aku menyesatkan manusia dan aku disesatkan oleh manusia. An azilla aw uzalla, aku menggelincirkan manusia, memberikan madarat kepada manusia, atau aku yang digelincirkan oleh manusia. An adlima, aku mendolimi manusia, au an udlama, atau aku didolimi. An ajhal au yujhal alayya,
atau aku membodohi orang, atau aku dibodohi oleh orang lain. Subhanallah. Ini kalau kita tambah ketika kita keluar rumah dan kita mengatakan Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla, an azilla aw uzalla, an adlima aw udlam, an ajhal aw yujhal alayya. Subhanallah. Kaifa fa'ala bil rajul, kata iblis ini, kata syaitan. Qad hudiya wa wuqiya wa kufiya. Dia sudah cukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ketika kita keluar saja kan begitu. Ya. Padahal inilah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita keluar agar kita tidak bisa mendolimi orang. Kita keluar agar kita tidak menyesatkan orang lain. Kita keluar agar kita tidak menggelincirkan orang lain. Kita keluar tidak untuk membodohi orang lain. Ya, maka dia mendapatkan sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan akan lari dari dia. Syaitan akan lari daripada dia. Kemudian yang berikutnya adalah Zikrullah ta'ala inda dukhulikal manzil wa inda ta'am. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita ingin masuk ke rumah dan ketika kita ingin makan. Ya. Jadi tadi keluar, sekarang masuk. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, atau kata beliau Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, qala syaitan la mabita lakum wa la asya, wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita, wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a." Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang masuk ke rumahnya, ya tentunya mengucapkan salam dan sebagainya, kita langsung masuk, ya. Kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika dia makan pula, maka syaitan berkata kepada yang lainnya, la mabita lakum wa la asya. Hari ini kamu tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat tidur. Jadi kalau di rumahnya masih banyak syaitan yang bergerilya, ketika masuk dan keluar rumah kita nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala asya, syaitan pun bingung untuk makan malam. Ya, jadi kadang orang makan tanpa mengucapkan bismillah, tuh syaitan ikut makan di situ, ikut nimbrung di situ makan. Ya. Kemudian tatkala seorang tidak zikir kepada Allah ketika masuk ke rumah, maka syaitan mengatakan, adraktumul nabi, kamu telah mendapatkan tempat tinggal. Ya, entah tempat tinggal di mana saja. Ada satu hal jemaah, itu kadang kita lupakan, itu sebuah sunnah. Ya. Jadi seorang ketika habis bepergian di luar, kemudian dia akan datang ke rumahnya, maka memberikan informasi terlebih dahulu. Ya, memberikan informasi terlebih dahulu. Apalagi sekarang sudah ada HP. Ya, Bu, nanti malam saya datang jam 11. Bu, nanti malam saya datang jam sekian. Artinya ada sebuah informasi. Ya. Buat apa? Buat menutup celah syaitan untuk mengganggu istri-istri kita semua. Ya. Nah, kemudian wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda
Ali qala atraktumul mabita wal asya, ketika seorang tidak zikir kepada Allah ketika mau makan, maka kata syaitan, kamu telah mendapatkan tempat tinggal dan makan malam. Ya, makan malam dan tempat tinggal. Kenapa? Karena lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pula yang berikutnya, setan akan lari dari diri kita. Yang keenam adalah inda dukhulikal masjid, ketika kita hendak masuk masjid. Ya, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tatkala masuk masjid beliau berkata, a'udzu billahil azim biwajhikal karim wa bi sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, tambahkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Jadi aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang kekal, dari syaitanir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Masuk masjid dengan mengedepankan kaki kanan. Ya. Fa idza qala dzalika, tatkala seorang itu mengatakan doa tersebut, qala syaitan hafidha minni sa'irul yawm, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama sehari tersebut. Ya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika keluar pun sama. Ya. Ketika keluar pun sama. Kalau tadi menggunakan rahmati, kalau keluar min fadlik. Ini hal-hal yang sepele, tapi ternyata ini yang bisa mengusir syaitan. Ya, yang bisa mengusir syaitan. Kemudian yang ketujuh, inda nidai bisalah, ketika dikumandangkan adzan. Ketika dikumandangkan adzan. Jadi kalau dikumandangkan adzan, orang nggak pergi ke masjid, gitu, malah ketika adzan dia udah di masjid kemudian pergi. Nah, hati-hati, jangan-jangan dia niru syaitan. Ya udah di masjid tiba-tiba pergi tanpa ada alasan, kecuali ada alasan yang syar'i. Kemudian yang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salati akbar syaitan wa lahu duratun hatta la yasma. Tatkala adzan dikumandangkan untuk salat, akbar syaitan, syaitan lari juga mangga, lari dia. Ya, walahu durat, sampai larinya itu terkentut-kentut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking takutnya mendengarkan suara adzan. Ya. Hatta la yasma, sampai dia tidak mendengarkan suara adzan. Kadang orang ini berpikir dengan logika, Ustaz, gimana setan bisa lari, di sini adzan, di sana adzan, di sana adzan, lah gimana larinya? Ya. Ini perkara yang dimana kita nggak bisa sampai ke dalam akal kita semuanya. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan lari, larinya kemana saja, sampai dia tidak mendengarkan suara adzan. Tapi kadang hebatnya, ya, apa istilahnya manusia adalah bagaimana mereka memikirkan, lah setan gimana mau lari kemana coba? Di sini ada, sebelah sana ada, sebelah sana ada lagi. Mungkin setannya akan lari tabrakan satu dan yang lain. Ya kenapa? Karena jumlah setan banyak. Ya, jumlah setan banyak. Ini kan logika kita semuanya. Fa idza qudiyal adzan akbar, tatkala adzan selesai, dia datang lagi tuh.
Tadi lari, sekarang datang. Ngapain? Ganggu. Ya, ganggu setan ini. Orang-orang yang ingin pergi ke masjid. Fa idza suwiba biha akbar, tatkala di masjid. Fa idza khudiya taswiba aqbal hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsihi wa yaqul udkur kada wa kada wa lam yakun yadhkur hatta yadilla ar-rajul in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla salasan aw arba'an falyasjud sajdatayn wa huwa jalis. Nah, jadi ketika iqamah selesai dia datang lagi sampai memunculkan apa? Bisikan-bisikan ke dalam orang-orang yang sholat. Jadi ketika ada bisikan-bisikan, ya, itu hati-hati, itu bisikan dari syaitan. Bisikan-bisikan menyebabkan kita tidak khusyuk, mengingatkan hal-hal yang ada di luar dan lain sebagainya. Hati-hati itu syaitan. Maka tatkala kita kondisinya seperti itu ketika kita sholat, maka kita meludahkan ke kiri. Ya, tapi jangan banyak-banyak, sebelahnya nggak ada teman kita. Tunggu nih, nanti dia mati. Ya. Supaya apa? Supaya kita terbebas daripada syaitan. Nah, kemudian ketika syaitan sudah masuk ke dalam diri kita, kita ragu nih, kam sholat, berapa kita sholat? 3 rakaat, 2 rakaat, bahkan mungkin bisa jadi 5 rakaat. Kenapa? Karena dia mulai masuk ke dalam kalbu kita semuanya, masuk ke dalam pikiran kita semuanya, sehingga memunculkan sebuah keraguan-keraguan di dalam diri kita semua. Bahkan tadi suara apa ini kedengaran kentut, ya padahal itu kan bukan kentut, suara perut gitu kan. Ya. Nah, ketika seorang ragu saya ini bakal apa tidak, maka kondisinya apa? Ketika dia mendengarkan suara atau mencium bau, ya, ketika dia masih ragu-ragu. Nah, falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Maka dia itu sujud 2 kali. Apa? 2 kali sujud. Ya. Ketika dia hendak mau salat, sujud lagi. Doanya apa? Sebagaimana doa dia mau sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan setelah ini terkait dengan bagaimana syaitan lari daripada diri kita semuanya, dan masih ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati ahibbai rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Kita lanjutkan poin-poin yang menjadikan syaitan atau kiat-kiat yang menjadikan syaitan lari daripada kita semuanya. Yang berikutnya adalah inda wuqu' al-musibati bik wa qauluka qaddarallahu ma syaa fa'al. Ketika seorang terkena musibah,
Kemudian dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka terjadi. Maka setiap musibah yang menimpa kita semuanya, hendaklah kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Segala sesuatu itu ditentukan akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Maka ini harus kita sampaikan dan kita ucapkan ketika kita tertimpa musibah. Bahkan ketika musibah tersebut bentuknya musibah yang mana musibah kematian, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur bi musibati fa innaha a'dhamul masaib." Ketika seorang tertimpa musibah, maka dia senantiasa ingat kepada musibah yang telah menimpaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min a'dhami al-masaib. Sesungguhnya musibah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang paling terbesarnya musibah. Salah satunya adalah musibah kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat manusia melebihi kematiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dimakamkan sampai 2 hari setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal itu di hari apa? Di hari Senin. Apakah di hari Senin Rasulullah dimakamkan pada waktu itu juga? Pada waktu itu juga di hari Senin itu Rasulullah dimakamkan? Ternyata tidak. Rasulullah dimakamkan di hari Rabu. Rasulullah dimakamkan di hari Rabu. Kenapa? Karena terkait dengan sebuah kepemimpinan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya terdiam. Semuanya tidak ada yang berbicara apapun karena takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, saya akan potong kepala lehernya. Enggak ada yang berani. Datang Abu Bakar menemui jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilihat, kemudian ditutup kembali, dan sebelum ditutup beliau mencium keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dimakamkan di hari Rabu dalam rangka kemaslahatan sampai ada seorang khalifah. Sampai ada seorang khalifah, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga Abu Bakar disebut khalifatu Rasulillah. Dan Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang pertama. Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang pertama. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minidh dha'if.
seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kuat, baik itu kuat dari sisi fisiknya atau yang lainnya, khairun wa ahabba ilallah wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan segala sesuatu yang terjadi kepada seorang mukmin, baik itu kuat, baik itu lemah, dia kondisinya baik. Karena seorang mukmin. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu atas apa yang bisa mendatangkan manfaat bagimu di dunia dan di akhirat. Wasta'in billah, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kira-kira meminta pertolongan langsung bisa enggak? Tidak bisa. Kita beribadah dulu kepada Allah. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongan ketika kita sudah menunaikan ibadah kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'in billah, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan mudah kita putus asa. Seorang dilarang untuk putus asa dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kemudian wa in asabaka syai'un, jikalau sesuatu menimpa kepadamu, fala taqul, jangan kamu katakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Jangan pernah kita mengatakan kalau seandainya nih kita ini melakukan ini dan itu, maka akan terjadi ini. Ketika terkena musibah, ya. Akan tetapi kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ketika kita luput dari suatu yang kita ekspektasi gitu kan, yang kita rencanakan, maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya dengan takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang Allah mau pasti akan terjadi. Walaupun kita sudah sematang-matangnya rencana, sudah sehebat-hebatnya rencana, rensraknya sudah luar biasa, kok ternyata enggak Pak? Enggak berhasil. Maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan ini semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna law tuftahu amala syaitan, karena ketika kita mulai mengatakan jikalau dan jikalau, kalau kita melakukan gini mungkin enggak terjadi kayak gini. Kenapa? Li anna law tuftahu au taftahu amala syaitan. Perkataan ini bisa membuka amalan-amalan syaitan, mulai masuk syaitan. Nah, betul toh? Ya. Sehingga ada bab namanya babun majaa fil law. Bab yang terkait dengan masalah law. Maka perlu dipahami oleh kita semuanya. Jadi ketika kita kena musibah, maka musibah tersebut menjadikan sebuah bentuk kecintaan Allah kepada kita semuanya. Innallaha idza ahabbal abda yusab minhu. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka akan ditimpakan sebuah musibah. Ya, bisa diistirja kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan
menenangkan kita semuanya, akan menenteramkan hati karena kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ternyata kematian itu sudah betul-betul itu adalah hak mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang harusnya kondisinya dia ini sudah mati, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia hidup, tetap diberikan umur yang panjang. Ada orang yang sehat bugar, ya. Kemudian sehat walafiat, nggak punya penyakit apapun juga, ternyata dia meninggal dunia. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna min asratis sa'ah al-mautatul fujaah. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kematian yang mendadak. Maka bersyukur kita ketika kita sebelum kita meninggal dunia, kita diberikan musibah sakit terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa kita semuanya. Yang kita khawatirkan ketika kita meninggal dunia langsung meninggal dunia langsung tanpa ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Di sakit ini sebuah nikmat. Ada sebuah kitab judulnya bahwasannya Al-Maridun Ni'mah. Sakit itu sebuah kenikmatan. Sehingga ada pepatah mengatakan, la ya'rifu qadra sihah illal marda. Orang itu tidak mengetahui bagaimana berharganya sehat kecuali orang-orang yang sakit. Ternyata orang yang sakit juga dia ternyata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang sehat enggak pernah bersyukur kepada Allah. Maka ada seorang ulama mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, idza marra bika yaumun wa lailatun wa fi nafsika aw qad salima jismuk wa salima maluk wa salima ahluk wa salima dinuk fa aktsiri syukra lillahi ta'ala. Ada seorang ayah berkata kepada anaknya, wahai anakku, jikalau kamu melewati hari-harimu, baik itu di pagi hari maupun di sore hari maupun di malam hari, faqad salima jismuk, badanmu sehat, wa salima maluk, hartamu terjaga, wa salima ahluk, keluargamu juga sehat walafiat, wa salima dinuk, dan agamamu juga terjaga, fa aksiri syukra lillah, maka perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada Allah gimana? Kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang Al-Imam Ibnul Battal pernah mengatakan, yu'adzabu an-nasu an jahlil bil ihsan, an jahli bil ihsan. Seseorang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bodoh terhadap orang yang berbuat baik kepada dia, terhadap zat yang berbuat baik kepada dia. Siapa kira-kira yang paling terbaik? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rasa syukur kita kepada Allah berkurang, bahkan enggak pernah bersyukur, akan tetapi Allah berikan nikmat kepada kita, hati-hati. Ini jangan-jangan wa numli lahum inna qaidi matin. Allah biarkan, atau kami biarkan, kata Allah, dia bersenang-senang dengan sebuah kemaksiatan, dengan rizki yang kita berikan. Inna qaidi matin, sesungguhnya ingat bahwasannya siksaan itu sangat jelas. Sangat jelas, hati-hati. Fala tahsabanna annama numli lahum khairan li anfusihim, innama numli lahum
liyazdadu isma. Jangan kalian pikir ketika kami membiarkan kalian itu begitu saja, kami ulur-ulur umur kalian, tapi kalian berada dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah, khairul lahu atau khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. Tidak, ya. Akan tetapi itu yang akan menambah dosa bagi kalian semua. Innama numlil lahum liyazdadu itsma. Akan tetapi kami biarkan kalian seperti itu untuk menambah dosa terus menerus. Ya. Jadi jangan pernah kita ini ngerasa aman ketika kita diberikan kehidupan yang layak, akan tetapi kita masih senang bermaksiat kepada Allah. Ketika kita masih senang untuk membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan senang, ingat. Jangan senang. Siapa tahu ini merupakan istidraj. Allah biarkan menuju sebuah kebinasaan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita terkena musibah, maka katakan laqadarullah masya'a fa'al. Jangan pernah kita mengatakan kalau seandainya saya melakukan gini, jangan kalau seandainya melakukan gini. Ini akan menyebabkan sebuah apa? Keputusasaan. Pada seorang muslim haruslah ta'jaz. Jangan mudah putus asa. Ya. Kemudian yang berikutnya, inda du'aika bil barakati lima yu'jibuk. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan barakallah, ketika dia melihat sesuatu yang apa? Sesuatu yang baik yang ada di hadapannya, bisa mengatakan kepada temannya barakallahu fiik, barakallahu lak, barakallahu lak wa barak alaik. Ya, kita mengucapkan keberkahan untuk teman-teman kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi aw malihi falyubarrik alaihi fa innal 'aina haqqun." Apabila ada seorang di antara kalian melihat sesuatu yang mentakjubkan, sesuatu yang dia kagum kepadanya, fi nafsihi, di dalam dirinya, au malihi, atau hartanya, falyubarik alaihi, maka katakanlah Pak, barakallahu fi malika, barakallahu fi ahlika, semoga Allah memberikan keberkahan untuk hartamu, semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluargamu. Fa innal aina haqqun, karena penyakit ain, ya, penyakit pandangan yang hasad itu nyata. Itu nyata. Hati-hati. Hati-hati ketika kita ya takjub kepada harta saudara kita, kemudian kita enggak mengatakan barakallah. Itu menjadikan sebuah kehancuran kepada saudara-saudara kita semuanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ketika kita ingin memiliki atau ingin merencanakan sebuah hajah, sebuah kebutuhan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ista'inu ala injahi qada'i hawaijikum bil qitman fa inna likulli dhi ni'matin mahsud. Ista'inu billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu billah, minta tolong kepada Allah. Fi injahi ala injahi qada'i hawaijikum, untuk kesuksesan hajat-hajat kita, bil khidmat, diam-diam dulu. Ini kita punya hajat nih tahun depan, tahun depan.
Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini bisa disukseskan. Dengan cara apa? Diam-diam dulu, enggak usah ngomong-ngomong. Fa inna likulli dhi ni'matin mahsud, karena setiap sesuatu yang mendatangkan sebuah kenikmatan ada orang yang hasad. Ada orang yang hasad. Maka kita harus berhati-hati. Ya. Kalau bisa kita sembunyikan dulu. Khawatirnya ada orang yang hasad dan berusaha untuk menggagalkan rencana kita semuanya. Ya. Ini adalah saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita terbebas daripada pandangan-pandangan orang-orang yang hasad kepada kita. Ya. Maka mengatakan barakallahu fi ahlik, barakallahu fi malik, ya, sering kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluargamu, semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Rabi' ketika beliau dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, saya punya harta banyak. Kita bagi dua. Kita bagi dua. Dan saya punya istri dua." Kata sahabat Rabi dari orang Ansor ini. Abdurrahman bin Auf orang muhajirin. Silakan pilih istri salah satu di antara istriku yang paling kamu sukai. Hartanya dibagi dua. Istrinya ada dua, suruh milih mana yang paling cocok. Wah, kalau zaman sekarang sulit ini. Ya, sulit banget. Apa kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan barakallahu fi malik, semoga Allah berikan keberkahan kepada hartamu. Wa barakallahu fi ahlik, semoga Allah berikan keberkahan kepada keluargamu. Dullani ala syuk, tunjuki aku jalan menuju pasar. Pasarnya di mana nih? Ya. Ini tidak memanfaatkan. Ya. Ini di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian inda qiraatika suratil Baqarah, ketika kita membaca surat Al-Baqarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya. Artinya apa? Bacakanlah Quran tuh di rumah. Ya. Tidak harus ke kuburan baca Quran itu. Di rumah nggak pernah dibaca. Isinya setan tok itu ya. Ya. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Akan lari dia. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Baqarah kita duduk di malam hari kemudian kita selesaikan? Tidak harus. Ya, mungkin misalnya malam ini kita baca berapa ayat Al-Baqarah itu sampai selesai. Syukur-syukur ketika satu majelis langsung selesai. Cobalah sekarang itu kita rubah mindset kita. Cara berpikir kita rubah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ketika kita pindahan rumah, ajak tuh orang-orang untuk datang ke rumah kita membaca surat Al-Baqarah. Kalau enggak satu hari, ya hari berikutnya sampai selesai. Insya Allah setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat
Al-Baqarah. Enggak harus 1 hari itu selesai. Kalau 5 hari selesai, monggo 5 hari. Ya, ketika kita buat rumah gitu kan, mau dempati, maka ajak saudara-saudara kita untuk di situ kemudian dibacakan surat Al-Baqarah. Ustaz, kalau Al-Baqarahnya pakainya pakai ini gimana? Pakai apa namanya? Murattal biasa. Ya. Boleh-boleh saja, tetapi di sini kan tuqra, dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi membaca. Ya. Ya, walaupun ketika sudah dibacakan itu, setelah itu disetelkan murattal surat Al-Baqarah. Insyaallah itu setannya lari. Insyaallah setannya lari. Kita tenang itu di rumah itu, enggak ada rasa ketakutan. Enggak ada rasa ketakutan. Ketika kita betul-betul membacakan rumah kita surat Al-Baqarah atau ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya. Baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas kita baca. Walaupun 1 kali duduk ba'dal maghrib ya, atau ba'dal isya atau habis subuh, duduklah kita. Mungkin 5 ayat, 10 ayat kita baca, 1 halaman, 2 halaman kita baca. Agar apa? Betul-betul rumah ini adalah rumah yang dibacakan Al-Qur'anul Karim, supaya jangan sampai seperti kuburan yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya adalah inda qiraatil Qur'an. Ketika engkau membaca Al-Qur'anul Karim, setan akan lari, enggak akan berani. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, yaitu membaca surah Al-Baqarah dan surat Al-Qur'an yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah inda tahriqis sababati fis shalah. Ketika kita menggerakkan telunjuk ketika kita sholat. Ada beraneka ragam pemahaman di dalam masalah menggerakkan telunjuk. Ya. Ada orang yang memahami menggerakkan telunjuk ini ya, dengan disebutkan yuhriquha, dengan yuharriquha, menggerakkan dan menggerak-gerakkan. Ya. Kalau menggerak-gerakkan berarti gini-gini. Kalau menggerakkan ya gerak. Ketika menggerakkan ini, ada yang mengatakan ketika lafaz Allah kita gerakkan. Ya, kemudian kita kembalikan lagi. At-tahiyatu lillah. Ini menggerakkan. Ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Kita menggerakkan. Ya. Ada yang dimana menunjuk semenjak at-tahiyatu lillah. Ya, ketika tahiyat bacaan awal dia langsung menunjuk. Ada yang ketika menunjukkan jari ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ini gerakan yang biasa. Ada ketika dia ini tahiyat dia menggerak-gerakkan. Ya. Ya, menggerak-gerakkan. Ada mengadopkan geraknya gini. Gitu ya. Ya, gerak-gerakkan. Artinya menggerakkan. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ya. Kana yuhriqu isbi'ahu, ada yuharriqu isbi'ahu, yad'u biha. Dan di sini kata yuhriq, ya menggerakkan, ada yuharriq, menggerak-gerakkan. Ya. Isbi'ahu, jarinya itu jari, dia telunjuk, bukan jari jempol. Ya. Jari telunjuk. Wa yaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hiya ashaddu ala syaitan minal hadid. Dia itu lebih ditakuti ya oleh syaitan minal hadid, daripada besi. Ya, jadi syaitan itu takut ya dengan ketika seorang menggerak-gerakkan tersebut.
Wa su'ila al-Imamul Ahmad, wa su'ila Imam Ahmad, hal yushiru ar-rajulu bi isbi'ihi fi shalah? Qala na'am. Qala na'am syadid. Sebutkan penegasannya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, apakah seorang ketika sholat mengisyaratkan isbi'nya, jari telunjuknya? Maka beliau rahimahullah mengatakan na'am, ya, mengisyaratkan, ya, bisa mengisyaratkan begini. Ada tadi yuhrik, ada yuharrik. Nah, artinya apa? Al-amru fi sa'ah. Ya, masalah ini adalah luas. Artinya betul-betul menunjukkan, ya, menunjuk, yushir. Ada yuhrik atau yuharrik. Wallahu taala a'lam. Dan yang lainnya adalah ketika kita mengucapkan bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillah. Kata Abi Al-Malih an Abihi radhiyallahu taala anhu, qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa athara ba'irana faqala ta'isa syaitan. Aku, kata Abi Malih, aku ikut menumpang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jatuhlah bair kami. Ya, bair itu onta kami. Ta'isa syaitan. Syaitan celakalah syaitan, kan itu ya. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Jangan mengatakan celakalah syaitan. Ya. Fa innahu yu'addimu hatta yasira misla al-bait. Syaitan itu akan membesar sebesar rumah. Wa yaqul biquwwati. Maka syaitan mengatakan, lihatlah kekuatanku, kata syaitan. Jadi ketika kita dalam kondisi misalnya terjatuh, celakalah syaitan. Ya. Tidak seperti itu. Dia akan menjadi besar syaitan ini, sampai sebesar rumah disebutkan di sini. Dan dia akan mengatakan, kekuatanku bertambah semakin besar. Walakin qul bismillah, akan tetapi katakanlah bismillah. Fa innahu yusaghiru hatta yasira mislu dubab. Kata syaitan, ketika seseorang mengatakan bismillah, syaitan menjadi kecil seperti lalat. Maka lihat, ya, kadang kita ini lupa kata-kata yang bismillah ini, hal-hal yang sederhana. Padahal inilah yang bisa Yang bisa menjauhkan syaitan daripada diri kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah kiat-kiat disampaikan oleh beliau terkait dengan terbebasnya kita dari gangguan syaitan. Wallahu taala a'lam bishawab.